Yang menarik adalah ketika kita membaca satu media yang berjudul RUU Omnibus Law tampung aspirasi pengusaha, Menko Airlangga lapor Presiden Jokowi. Menyikapi hal itu, pada akhir 2019, KSPI melakukan konferensi pers, di mana dalam konferensi pers KSPI pada saat itu menegaskan bahwa Omnibus Law bagi kalangan buruh adalah Dracula bisnis. Dracula bisnis yang dimaksud oleh KSPI adalah sebuah upaya untuk mereduksi hak-hak buruh. Kalau Dracula menghisap darah manusia, maka Dracula bisnis adalah menghisap kesejahteraannya kaum buruh. Oleh karena itulah kaum buruh melakukan penolakan yang tegas terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dracula bisnis menjadi sesuatu yang harus dilawan, Dracula bisnis menjadi sesuatu yang harus dihentikan, Dracula bisnis menjadi sesuatu yang tidak dikehendaki oleh kaum buruh. Jangan kurangi, jangan revisi, jangan dihapus perlindungan kaum buruh di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor berapa? Tahun 2003. Terkait dengan penyusunan draft RUU Cipta Kerja yang pada saat itu tidak melibatkan kaum buruh, Serikat Buruh menegaskan kekecewaannya. Itu artinya aspirasi kaum buruh tidak terakomodir di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan tidak hanya itu, kaum buruh juga melakukan protes keras terhadap keberadaan Satgas Omnibus Law, di mana dalam Satgas itu tidak ada satupun dari kalangan pekerja yang dilibatkan dalam proses. Hal lain yang menarik adalah ketika Ombudsman mengatakan bahwa anggota Satgas diminta untuk merahasiakan dari apa yang mereka bahas. Omnibus Law adalah sebuah regulasi, sebuah undang-undang, maka seharusnya dalam proses pembahasannya tidak dirahasiakan. Bahkan sebaliknya harus membuka seluas-luasnya aspirasi publik untuk dimintai masukan terkait dengan apa-apa yang akan diatur di dalam Omnibus Law. Lalu bagaimana jejak pembahasan buruh dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja? Di awal saya menyebutkan bahwa dalam proses pembahasannya kaum buruh memang tidak dilibatkan. Tetapi ketika draft ini sudah masuk ke DPR, sudah mulai dilakukan pembahasan, maka sejak itu buruh mulai dilibatkan. Ada dua tim yang terbentuk pada saat itu. Yang pertama adalah tim teknis. Tim ini dibentuk oleh pemerintah dan kemudian KSPI masuk di dalamnya. Di dalam tim teknis ini, anggotanya tidak hanya dari pemerintah dan serikat buruh, tetapi juga ada dari kalangan pengusaha yang kemudian ada di dalam tim teknis itu. Pendek kata, tim teknis itu adalah tim yang dibentuk secara tripartit. Ada pengusaha, pemerintah, dan kemudian serikat pekerja. Namun kemudian dalam proses pembahasannya, KSPI memutuskan untuk keluar dari tim teknis. Ada beberapa alasan yang mendasari kenapa kemudian KSPI keluar dari tim teknis. Yang pertama, KSPI memandang bahwa tim ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan. Yang kedua, terkait dengan sikap pengusaha yang mengembalikan konsep atau usulan dari unsur serikat pekerja, dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak menghormati proses perundingan. Yang ketiga, KSPI menilai bahwa tim ini hanyalah sebuah upaya untuk mendapatkan legitimasi dari kaum buruh. Dan yang keempat, KSPI memandang bahwa tim teknis tidak bisa menyelesaikan substansi masalah Omnibus Law yang dipermasalahkan oleh kaum buruh. Keempat alasan itulah yang kemudian mendasari KSPI untuk keluar dari tim teknis. Tidak hanya KSPI yang keluar, kawan-kawan dari KSPSI yang dipimpin oleh Andi Gani juga memutuskan untuk keluar dari tim ini.
keluar dari tim kecil, kemudian KSPI melakukan komunikasi dengan pihak DPR. Kita tahu dalam proses politik ini DPR punya kewenangan untuk melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum. Dan banyak serikat pekerja yang kemudian hadir untuk menyampaikan apa pandangan-pandangan mereka di dalam RDPU itu. Namun demikian, ada hal yang menarik dalam proses komunikasi yang ada dalam diskusi di DPR ini. Kemudian pada saat itu dibentuklah apa yang disebut sebagai tim perumus. Tim perumus ini kemudian berhasil mencapai apa yang disebut sebagai 4 kesepahaman. Apa itu kesepahaman dalam tim perumus? Ada 4 kesepahaman yang didapatkan dalam tim perumus. Yang pertama adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Artinya, pasal-pasal yang pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi itu tidak akan diotak-atik lagi. Yang kedua, berkenaan dengan sanksi pidana yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dihapus, maka ada kesepahaman untuk dikembalikan kembali. Sehingga tidak ada lagi penghapusan pasal-pasal pidana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri, maka pengaturannya dapat dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan publik. Bagaimana dengan sektor-sektor industri yang saat ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Tentu saja kita setuju ketika apa-apa yang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 akan diatur kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun demikian yang perlu digarisbawahi adalah dalam proses perumusannya harus terbuka terhadap masukan publik. Itu artinya melanjutkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja untuk memasukkan hal-hal yang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 sangat tidak mungkin. Karena masukan publik diperlukan dan tidak bisa dalam waktu yang sesingkat itu kita mengakomodir, menampung apa yang menjadi masukan dari publik. Dan yang keempat, kesepahamannya adalah poin-poin krusial yang menjadi keberatan dari serikat buruh akan dimasukkan dalam DIM atau daftar inventarisir masalah yang dibuat oleh tiap-tiap fraksi. Keempat kesepahaman inilah yang kemudian menjadi modal bagi KSPI untuk terus melakukan pengawalan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di dalam tim perumus dibahas pasal per pasal, diuraikan dengan jelas apa yang menjadi aspirasi kaum buruh, apa yang menjadi argumentasi kaum buruh, apa saja keberatan-keberatan kaum buruh terhadap RUU Cipta Kerja. Kemudian muncullah 4 kesepahaman itu. 4 kesepahaman ini menjadi salah satu hal yang dipegang sangat kuat oleh kaum buruh. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Kaum buruh menilai bahwa apa yang telah menjadi kesepahaman di dalam tim perumus yang dibentuk oleh DPR dan serikat buruh ternyata jauh panggang dari api. Banyak kesepahaman yang hanya indah di atas kertas, tetapi kemudian tidak bisa terwujud dalam pasal-pasal yang diatur di dalam undang-undang. Kita ambil contoh misalnya tentang kesepahaman yang pertama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ternyata masih ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian diabaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ambil contoh mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PHK karena alasan efisiensi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, PHK karena efisiensi hanya bisa dilakukan ketika perusahaan tutup secara permanen. Tetapi dalam aturan yang baru, dalam pasal di Undang-Undang Cipta Kerja, PHK karena efisiensi justru bisa dilakukan bahkan ketika perusahaan tidak tutup secara permanen. Ini tentu saja mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan bertentangan, bertolak belakang terkait atau terhadap apa yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah pasal-pasal mengenai pidana. Ternyata masih ada pasal pidana yang dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu artinya apa? Itu artinya pasal-pasal pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 tidak sepenuhnya bisa dipertahankan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu artinya apa? Itu artinya baik buruh yang berada di dalam tim perumus bentukan DPR maupun tim kecil yang dibentuk oleh pemerintah sama-sama tidak mengakomodir apa yang menjadi kepentingan kaum buruh. Itulah sebabnya serikat buruh melakukan upaya penolakan
terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dari awal, bahkan ketika masih dalam bentuk draft, serikat buruh tidak dilibatkan. Bahkan ketika kemudian diberi ruang untuk terlibat dalam proses pembahasan, ternyata apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan kaum buruh masih belum terakomodir dengan baik begitu. Itulah kenapa kemudian penolakan semakin menguat, serikat buruh merasa bahwa apa yang menjadi kepentingannya tidak terakomodir, perlawanan-perlawanan dilakukan di seantero negeri. Ini menjelaskan bahwa undang-undang ini tidak dikehendaki keberadaannya oleh kaum buruh. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kaum buruh untuk terus menyuarakan kepentingan ini untuk memastikan agar regulasi ini bisa dibatalkan. Apabila kawan-kawan mempunyai pandangan atau usulan, silakan menuliskannya di kolom komentar. Kami akan sangat senang untuk berdiskusi dengan teman-teman. Batalkan Undang-Undang Cipta Kerja, batalkan Omnibus Law.